Nilai tengah. Nilai tengah ini memiliki nama lain mean. Sebetulnya bukan nama lain juga, tapi nilai tengah itu bahasa Indonesia, sementara mean itu bahasa Inggrisnya. Nilai tengah ini merupakan nilai rata-rata dari seluruh pengamatan yang kita lakukan. Dan dia memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana penyimpangan dari masing-masing angka pengamatan. Maksudnya penyimpangan masing-masing angka pengamatan itu bagaimana? Mari kita lihat aja langsung ke contoh. Katakanlah di sini kita memiliki data panjang ikan. Panjang ikan ini dinyatakan dalam satuan milimeter. Pokoknya datanya seperti itu. Kemudian untuk melihat data lebih jelas kita urutkan datanya. Maka dia akan terlihat bahwa data terkecil adalah 15 dan data terbesar adalah 30. Paling pendek ikannya 15 mm, paling panjang 30 mm. Nah, kita mau tahu sebetulnya datanya ada berapa sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10 data. 10 ini akan digunakan sebagai jumlah anggota alias N. Ya, jadi urutannya yang merah dia adalah jumlah anggota sampel. Ada 10. Sementara yang kuning itu adalah nilai sampelnya. Lalu di sini kita akan melihat nilai rata-rata dari data yang kita miliki. Bagaimana cara menghitung rata-rata atau mean atau nilai tengah? Dia adalah seperti ini rumusnya. Wah, jelimet ya dan membingungkan dan mungkin menakutkan melihat rumusnya. Tapi kita bedah satu persatu. Yang pertama, X topi. X dengan bar di atas itu adalah simbol dari rata-rata. Simbol ini sangat umum, kalian harus hafal. Nah, X topi ini cara menghitungnya adalah dengan cara menambahkan X1. X1 itu berapa? 1 itu yang warna merah ya, berarti kita lihat X-nya itu yang kuning, tapi yang nomor 1 berarti 15. X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai Xn. N ini berapa? N itu adalah jumlah seluruh data yang kita punya. Jadi jumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan N. Sekali lagi, N itu apa? N adalah jumlah seluruh data yang kita punya. Jadi, kalian bisa lihat bahwa Xn, N-nya itu angka terakhir N akan menjadi angka di bawah sebagai pembagi. Ya, misalnya datanya 30. N-nya itu sama dengan 30, berarti bawahnya juga 30. N-nya sama dengan 12, berarti N di bawahnya juga nanti diisi dengan angka 12. Secara singkat, rumusnya adalah yang sebelah kanan. Lalu sekarang kita masukkan angkanya. Rata-rata dari data yang kita miliki adalah 15 ditambah 18 ditambah 19 kan titik-titik 3 ya. Nah, titik-titik 3 itu menggambarkan dan seterusnya. Karena kalau ditulis semua nanti PowerPoint-nya nggak cukup. Maka disingkat. Dalam rumus matematika juga ada penyingkatan titik 3. Kita tambahkan 15 ditambah 18 tambah 19 tambah 21 tambah 22 23 23 23 25 30. 30 itu data ke-10, lantas dibagi dengan 10, karena jumlah datanya ada 10. Maka kita akan mendapatkan angka rata-rata adalah 21,9. Nah, dari angka 21,9 ini, kita bisa melihat bagaimana penyimpangan masing-masing angka pengamatan. Kita bandingkan. Rata-rata dibandingkan dengan data yang kita miliki. Jika rata-ratanya 21,9, maka 15 dan 30 merupakan data yang paling jauh dari rata-rata. Ya, berarti yang paling dekat adalah 21 dan 22. Nah, kita bisa melihat bahwa rata-rata ini bisa memberikan suatu pegangan tengah di tengah. Jadi, nilai titik tengah dari data yang kita punya tuh ada di mana? Ternyata ada di angka 21,9.
Rumus rata-rata ini akan berbeda untuk sampel maupun populasi. Bukan berbeda mekanismenya, tapi berbeda notasinya aja. Jadi kalau kita bicara sampel, maka N-nya itu N kecil. Tapi kalau kita sudah bicara populasi, maka N-nya N besar. Dan di sini ada dua lambang yang berbeda, yaitu ekstopi dengan bawahnya itu untuk populasi dilambangkan dengan mu. Ekstopi dengan mu itu bedanya adalah ekstopi itu dipergunakan sebagai penduga dari nilai tengah populasi. Jadi kalau kita bicara matematikanya, yang namanya mean atau nilai tengah akan selalu dilambangkan dengan ekstopi. Tapi kalau kita membicarakan sampel dan kita perlu memasukkan rumus untuk populasi, rata-rata populasi, maka kita mengganti simbol X bar dengan mu. Dan angkanya tentu saja akan menjadi beda karena sampel hanya akan berbicara tentang sampel, sementara untuk populasi berarti sudah ada beberapa sampel yang hendak dirata-ratakan.